Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Trijulianti dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 3. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Statistika 1 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita SSI MSI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori peluang. 1. Pengertian peluang. Peluang adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan seperti baik, lemah, kuat, miskin, sedikit, dan lain sebagainya. Secara kuantitatif, peluang dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris baik dalam bentuk pecahan maupun desimal antara 0 dan 1. Peluang sama dengan 0 berarti sebuah peristiwa tidak bisa terjadi, sedangkan peluang sama dengan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. 2. Peristiwa dalam peluang. Istilah peristiwa yang kita kenal sehari-hari seringkali agak berbeda makna jika kita berbicara tentang teori peluang. Biasanya orang berpikir bahwa peristiwa adalah suatu kejadian layaknya peristiwa sejarah, gejala-gejala fisik, pesta, dan lain sebagainya. Dalam statistika, pengertian ini diperluas dengan memasukkan unsur-unsur kesempatan atau peluang atas terjadinya suatu peristiwa yang didasarkan pada hasil sebuah percobaan atau eksperimen yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai contoh, peristiwa terambilnya kartu as dari setumpuk kartu brik G, jumlah cairan yang disaring dari mesin pengisi, jumlah kendaraan niaga yang melalui jalan protokol, jumlah barang yang cacat dalam satu lot, dan karakteristik lainnya yang secara umum tidak dapat disebutkan sebagai peristiwa. 3. Peluang bisa dibagi menjadi 3 bagian. 1. Peluang logis sebenarnya di dasarnya pada pertimbangan logika semata, bukan berdasarkan hasil percobaan, tetapi hasil ini bisa diuji melalui suatu percobaan. Pelemparan 2 buah dadu yang merupakan salah satu upaya keras tertua dalam pengembangan teori peluang bisa diambil sebagai contoh dari penurunan peluang logis ini. 2. Peluang empiris, atau ada pula yang menyebutnya sebagai peluang objektif, hanya bisa diperoleh melalui percobaan atau eksperimen yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kondisi yang sama dan diharapkan dalam jumlah yang besar. 3. Peluang subjektif muncul ketika seseorang mengambil keputusan dihadapkan oleh pertanyaan yang tidak bisa dijawab berdasarkan peluang empiris atau frekuensi empiris. 4. Ruang sampel. Ruang sampel adalah langkah awal yang perlu dilakukan sebagai dasar untuk menghitung peluang suatu peristiwa yang ada dalam ruang sampel ini. Peluang terjadinya S adalah sama dengan 1. Ini merupakan konsekuensi logis karena jumlah titik S adalah jumlah semua peristiwa yang mungkin. Demikian pula dengan peluangnya. Dalam diagram Venn notasi S ditempatkan pada ujung kanan atas persegi panjang. Definisi dari ruang sampel: peluang dari ruang sampel S atau P dalam kurung S sama dengan 1. Kaidah peluang. Peluang sebuah peristiwa. Untuk memperjelas dalam menghitung peluang ini, ambil contoh tentang sebuah keluarga yang merencanakan untuk memiliki 3 anak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berapakah peluang sebuah keluarga memiliki paling sedikit 2 anak laki-laki? Untuk menjawabnya perlu diketahui jumlah peristiwa yang terjadi. Misal paling sedikit 2 anak laki-laki, kita tahu S sama dengan
LLL, LLV, LVL, LPP, PLL, PLP, PPL, PPP. Dari S ini bisa dilihat bahwa E adalah kumpulan dari titik-titik LLL, LLV, LVL, PLL, di mana jumlah titik sampelnya sama dengan 4. Dengan menggunakan rumus P dalam kurung E sama dengan N dalam kurung A bagi N. Beberapa kaidah mencacah ruang sampel. Permutasi adalah susunan yang dibentuk oleh seluruh atau sebagian dari sekumpulan objek. Kaidah 1, banyaknya permutasi dari N objek yang berbeda adalah N. Baca N faktorial adalah N sama dengan N kali dalam kurung N kurang 1 kali dalam kurung N kurang 2 dan seterusnya. Contohnya, beberapa banyak susunan yang dapat dibentuk oleh huruf ABC. Jawabannya N sama dengan 3AN sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, yaitu ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Peluang peristiwa sederhana. Contoh, beberapa peluang munculnya bukan angka genap pada pelemparan sebuah dadu. Misal, G adalah peristiwa munculnya angka genap. G sama dengan 2, 4, dan 6. PG sama dengan 3 bagi 6 sama dengan 1/2. Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh P dalam kurung G sama dengan 1 kurang 1 bagi 2 sama dengan 1/2. Peluang peristiwa menjemuk. Dalam peristiwa peluang menjemuk ada 4 jenis peristiwa yang dapat dijelaskan, yaitu peristiwa saling eksklusif, inklusif, peristiwa bersyarat, dan peristiwa bebas. Satu, peristiwa saling eksklusif. Definisi dua peristiwa A dan B dikatakan saling eksklusif jika kedua peristiwa ini tidak memiliki titik sampel yang sama atau tidak ada irisan antara peristiwa. 2. Peristiwa saling eksklusif jika dua peristiwa memiliki titik yang sama atau terdapat irisan antara kedua peristiwa, maka hubungan kedua peristiwa ini disebut saling eksklusif. Hubungan eksklusif sebenarnya adalah perluasan dari hubungan eksklusif. Dalam peristiwa ini berlaku hubungan A atau B atau keduanya. Yang ketiga, peristiwa bersyarat. Peluang bersyarat banyak digunakan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Salah satu contohnya adalah penggunaan teorema Bayes yang banyak dipakai dalam teori pengambilan keputusan. Dalam bagian terakhir bab ini akan diberikan sebuah contoh aplikasi peluang bersyarat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada peristiwa bebas. Peristiwa bebas di sini sebenarnya bukanlah bebas dalam pengertian umum, akan tetapi bebas secara statistis. Meski pengertian bebas secara umum hampir sama dengan bebas secara statistis, akan tetapi pada dasarnya keduanya tidak identik. Peristiwa A dikatakan bebas dari peristiwa B jika salah satu peristiwa tidak dipengaruhi oleh peristiwa lainnya. Contohnya, peluang mesin A berhenti jika menjadi kerusakan adalah 0,1, sedang peluang mesin B berhenti adalah 0,2. Jika kedua mesin saling bebas, beberapa peluang kedua mesin berhenti secara bersamaan. Jawabannya, misal E peristiwa mesin A berhenti dengan F peristiwa mesin B berhenti. P dalam kurung E dan F sama dengan P
EF sama dengan P dalam kurung E, P dalam kurung F sama dengan 0,1 dikali 0,2 sama dengan 0,02. Sekian, terima kasih. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.